Ya, pemirsa selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair buat semuanya. Satu ijazah nih saya berikan kepada Anda cuma-cuma. Karena ini sebenarnya adalah respon saya. Karena pada hari Minggu kemarin, Ahad kemarin, pas kajian motivasi pola pikir Islami Om Bagus ya. Kan beliau bercerita tentang perjalanan umrahnya selama 2 minggu, 2 pekan. Ya. Dan ada satu momen di mana momen itu yang paling emosional, yaitu momen ketemu dengan, kalau boleh kita bilang, juru kunci Ka'bah dari keluarga Bani Syaibah. Gitu. Itu juru kunci. Kalau boleh kita bilang juru kunci Ka'bah lah, gitu. Pemegang kunci Ka'bah, dan memang beliau punya banyak kiswah Ka'bah dari masa ke masa. Nah, ada ibu-ibu yang nanya, itu gimana caranya Om Bagus biar ketemu dengan pemegang Ka'bah itu? Ya kalau tanya sama Om Bagus ya, beliau sebenarnya punya amalannya, cuma kayak beliau lebih mengencourage untuk berbuat kebaikan aja. Sebenarnya ada beliau itu amalan khusus kayak gitu, cuma mungkin gak dibagiin aja karena itu kan mungkin privat gitu ya. Nah, tapi teman-teman buat yang kepengen, ya ini saya jawab dulu pertanyaan ibu-ibu ini ya. Tapi kalau kepengen bisa sama kayak Om Bagus ya. Bisa Om Bagus tuh Dr. Haji Tubagus Wahyudi ya. Motivator nasional gitu. Kalau mau bisa seperti cosplay kayak Om Bagus kayak gitu, dan juga dipanggil nih sama Allah untuk bertemu dengan Ka'bah ya di ibadah haji atau umroh ya, di ibadah haji maupun ibadah umroh. Bisa kita berjumpa dengan Allah di ini. Caranya saya kasih yang paling simpel aja di sini ya. Ada beberapa ada beberapa bacaan-bacaan di kiswah Ka'bah itu, dan itu banyak teman-teman. Itu banyak. Nanti akan saya bagikan yang ultimate-nya. Nah, sekarang saya berikan paket yang simpelnya dulu ya. Nanti baru ada dua ya. Paket ultimate-nya nanti nyusul ya. Pokoknya nanti teman-teman cuma tinggal baca aja. Apa yang dibaca? Apa yang tertulis di pintu dan kiswah Ka'bah? Semuanya. Ya. Apa yang tertulis di pintu dan kiswah Ka'bah itu nanti kawan-kawan baca. Welcome back. Jadi apa yang tertulis semua di kiswah Ka'bah itu nanti kawan-kawan tinggal lafasin aja. Pengamalannya kapan? Makanya simak dulu sampai selesai. Ini saya pakai paket yang simple dulu ya. Caranya, amalkan bacaan-bacaan ini, gak usah banyak-banyak. Minimal 7 kali. Dan maksimal gak usah banyak, 90 kali aja. Loh, kok 7 kali, 90 kali? Ini ijazah dari guru saya ya. Guru saya ini beliau tinggal di Jeddah dan masih keturunan dari Syekh Junaid Al-Batawi ya. Kalau nggak tahu Syekh Junaid Al-Batawi itu siapa, beliau adalah ulama Indonesia pertama yang masyhur di Mekah dan menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan beliau itu Syekhul Syekh, gurunya para guru. Karena beliau adalah guru dari para ulama-ulama besar yang lain, kayak Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang semuanya pernah jadi imam besar di Masjidil Haram dari Indonesia. Semuanya berguru kepada Syekh Junaid Al-Batawi ini. Nah, guru saya ini masih satu keturunan dengan
masih satu nasab dengan Syekh Junaid Al-Batawi. Nah, beliau mengijazahkan baca itu aja 7 sampai maksimal 90 kali. Kenapa? 7 kali itu adalah simbolisasi dari 7 kali kita mengelilingi Ka'bah. Ya. 90 kali adalah simbolisasi dari 3 bulan haji. Ya, 3 bulan haji, ya. Yaitu dimulai dari bulan Syawal, bulan 10 dalam kalender Hijriah, Zulqa'dah bulan 11, dan Zulhijjah bulan 12 dalam kalender Hijriah. Maka puncaknya ini. Jadi paling enggak maksimal 90 kali. Ada opsi alternatifnya enggak? Ada. Kalau nggak kuat 90 kali, baca paling tidak di 12 kali aja. 12 kali itu puncaknya, karena haji itu puncaknya di bulan Zulhijjah, bulan 12 dalam kalender Hijriah. Atau paling enggak baca setidaknya 29 atau 30 kali dalam sehari. Kenapa? Karena kata guru saya ini, itu simbolisasi jumlah hari dalam sebulan dalam kalender Islam. Ada 29, ada 30 hari. Maksimal 90. Jadi gak usah banyak-banyak. Mau pilih, mau 7 kali, 12 kali, 29 kali, 30 kali, atau 90 kali gitu. Tinggal ini semampunya gitu. Nah, apa yang dibaca sebanyak itu? Ini paket yang simple dulu ya. Nanti paket ultimate-nya nyusul. Nah, kalau paket ultimate ini teman-teman harus benar-benar waktunya longgar. Ya, bukan di waktu-waktu yang berpotensi mengganggu aktivitas dan rutinitas teman-teman. Karena yang dibaca itu semuanya yang ada di kain kiswah maupun yang ada di pintu Ka'bah. Gitu. Nah, sekarang saya kasih yang simple dulu. Ya, yang tertempel di kiswah Ka'bah, bacaan-bacaan yang simple dulu ya. Nanti yang ultimate-nya insya Allah nyusul ya. Nah, kita mulai aja daripada bertele-tele ya. Yang pertama ya, teman-teman baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena basmalah ini tertempel, tertulis di semua sudut Ka'bah. Semua di kiswah Ka'bah yang menutupi semua sudut Ka'bah. Termasuk di kiswah yang menutupi pintu Ka'bah. Semua sudut Ka'bah pasti ada kalimat basmalah. Yang kedua kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yang ketiga Allahu Rabbi, keempat Allahu Hasbi. Yang kelima kalimat takbir Allahu Akbar. Ya. Kalimat takbir Allahu Akbar. Gitu. Yang keenam ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Yang ketujuh ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Saya ulang karena biar ini biar jelas ya, karena tadi ada kereta yang lewat. Ya Rahman ya Rahim. Tadi yang keenam ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Yang ketujuh baca surah Al-Fatihah lengkap dari alhamdulillahirabbil alamin atau dari basmalah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. 7 ayat. Dan tutup dengan 2 bacaan terakhir surah Quraisy ya. Quran surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatasyita wasab, dan sebagai 4 ayat itu surah Quraisy. Dan yang terakhir adalah surah Al-Ikhlas. Semuanya 4 ayat. Karena Al-Quran surah Al-Ikhlas inilah yang menjadi puncaknya. Karena selain basmalah, Al-Quran surah Al-Ikhlas ini tertempel di semua sudut Ka'bah. Di kiswah Ka'bah yang menutupi semua sudut Ka'bah. Termasuk di kiswah pintu Ka'bah. Ya. Jadi pasti akan ketemu. Nah, itu baca teman-teman. Jadi bacaan itu semua yang simpel-simpel itu teman-teman baca
paling tidak minimal 7 kali dalam sehari. Ya, setidaknya ya 29 atau 30 kali lah dalam sehari. Atau minimal lagi di atasnya 7 ada 12. Maksimal itu gak usah banyak, 90 aja. 90 kali. Kenapa 90? Karena representasi dari 3 bulan tadi. 90 kali, gak usah banyak-banyak. 90 kali. Gak usah banyak-banyak, ya. Itu kata guru saya. Nah, insya Allah yang penting kata kuncinya ini. Kata guru saya. Kata kuncinya 1, sabar. Ya, 1 sabar. Yang kedua yakin. Yakin, harus yakin. Yang ketiga bersih, ya. Bukan hanya bersih, toharoh lah ya. Kata guru saya ini. Tapi lebih tajam lagi nih. Bersih dalam artian apa? Hatinya bersih dari segala yang jelek-jelek, termasuk bersih dari mempertanyakan kuasa, keesaan dan perintah Allah. Ya. Jadi hatinya bersih dari yang kotor-kotor, sudah bersuci, ya. Pikirannya juga disucikan, kata guru saya kayak. Nah itu. Penting itu 3 itu. Dan yang penting yang keempat istiqomah dan rutin. Jadi itu baca ya aja. Pak, kapan Pak ini apa pelaksanaan pengamalannya? Afdolnya, kata guru saya, afdolnya itu sebelum sholat, sebelum tidur. Habis sholat isya, sebelum tidur, ya. Sebelum tidur, habis sholat isya, atau paling enggak setelah kita sholat subuh. Dengan catatan kalau habis sholat subuh ini waktu kita longgar. Kalau yang simple. Tapi kalau yang ultimate, ya, yang nanti akan saya bagiin insya Allah. Kalau yang ultimate itu paling afdol itu setelah sholat isya, sebelum tidur. Atau lebih bagus lagi apa? Setelah sholat malam, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud. Nah itu dibaca semua yang ada di kiswah Ka'bah itu. Kenapa saya katakan ultimate? Karena ada beberapa bacaan-bacaan yang memang panjang. Salah satunya adalah ayat kursi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ditambah lagi ayat setelahnya. La ikraha fiddin ila akhir. Tambah lagi yang di pintu Ka'bah ada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Itu kan panjang-panjang bacaannya. Itu nanti saya akan kasih, ya, di waktu-waktu yang lain, insya Allah, ya. Jadi cara pengamalan seperti itu. Kalau yang simple ini sebenarnya habis sholat 5 waktu juga bisa. Oh, bacaannya nggak banyak kok, ya kan? Apa tadi? Pertama basmalah, 2 alhamdulillah, hamdalah, 3 takbir, Allahu akbar. Yang keempat kalimat pujian, ya hayyu ya kalimat asma Allah, ya, pujian. Ya hayyu ya qayyum ya rahmanir rahim, ya hayyu ya qayyum. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi, baca surah Fatihah, surah Quraisy, surat Al-Ikhlas, itu udah simple. Gitu. Paling enggak 7 kali, tinggal pilih salah satu aja. 7 kali, 12 kali, 29 kali, 30 kali, atau maksimal 90 kali. Enggak usah banyak-banyak, kata guru saya seperti itu. Ya. Nah kalau yang ultimate-nya, nah kalau mau sebelum sholat boleh, sebelum sholat fardu boleh, terutama kalau mau sebelum azan atau di antara 2 sholat, di antara 2 azan pada waktu iqamah dan sholat. Sudah baca ini, berdoalah menggunakan bahasa sesuai kemampuan masing-masing, karena Allah Maha Tahu, ya. Berdoa, minta sama Allah supaya diundang berjumpa dengan Ka'bah, diundang bertemu rumah Allah, Ka'bah Baitullah. Dan kalau rutin dan Allah menghendaki, kitanya mengizinkan, ya, kitanya merestui, kitanya meridoi diri kita itu,
Bukan hanya sekedar meridhoi menghendaki diri kita bertemu dengan rumah Allah, Ka'bah Baitullah, tapi Allah akan kasih bonus lebih bertemu dengan perawatnya rumah Allah, penjaganya rumah Allah, ya, carer dari rumah Allah Ka'bah Baitullah, yaitu keluarga Bani Saibah. Dan siapa tahu bisa bawa pulang kiswah Ka'bahnya dari Bani Saibah yang asli gitu. Ya. Itu semua tergantung kita mengizinkan apa enggak. Allah itu kata Gus Baha ya, mengkabul doa kita bukan karena kita butuh, tapi karena kita udah siap. Nah, yang penting kita siap dulu nih. Siap dulu, siap dan mengizinkan dan meridhoi diri kita diijabah, dikabul doanya sama Allah. Paling penting itu dulu sebelum mengamalkan yang tadi. Nah, yang ultimate-nya nanti ya nyusul, teman-teman. Karena bacaannya panjang, banyak. Bacaannya banyak dan panjang. Selain yang ini tadi gitu. Ya. Buat pengingat lagi, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. 3, takbir, Allahu akbar. Yang keempat, kalimat puji-puji Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum, ya. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi, ya. Terus baca surah Fatihah sampai 7 ayat. Surah Quraisy. Surah Quraisy tuh ya, semuanya. Gak cuma di ayat 3 aja. Walaupun yang terpampang di kiswah Ka'bah hanya ayat 3-nya aja. Falyabudu rabb hadzal bait. Gitu. Nah, tapi kalau mau fokus di falyabudu rabb hadzal baitnya aja itu lebih bagus daripada baca 4 ayatnya. Surah Quraisy ayat 3. Utamakan baca itu, yang di 7 kali ini itu adalah baca itu. Di 7, 12, 29, 30 sampai 90 kali utamakan yang itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Tuh. Itu ya. Yang paling penting. Satu lagi adalah Al-Quran surah Al-Ikhlas. 4 ayat itu. Yang penting rutin, teman-teman. Tiap hari, tiap waktu. Asal di waktu yang longgar. Tidak ganggu aktivitas dan tidak juga di tempat yang berpotensi mengganggu kenyamanan, keamanan orang lain gitu. Membuat orang jadi gak nyaman, gak boleh itu ya. Mau habis sholat boleh, sebelum sholat boleh, di antara 2 azan boleh. Cuma kalau yang ultimate, ini guru saya mengijazahkan gini ya, habis isya sebelum tidur atau setelah sholat tahajud gitu. Baru berdoa, minta sama Allah dipanggil ke rumahnya gitu. Bismillah, niat amal, mudah-mudahan membawa maslahat dan kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.